Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, salam sejahtera buat semua yang mau menonton video saya yang saya buat kali ini tentang pengakuan saya yang pribadi yang belum pernah saya ungkapkan dengan membaca basmalah. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kondisi saya memang sekarang kurang begitu sehat, tapi saya yakin dalam seminggu ke depan insya Allah semakin membaik, karena ini adalah titik awal saya membuka diri betapa perjuangan saya untuk terbebas dari dosa yang tidak saya sadari. Bahkan dosa yang saya lakukan ini saya anggap bukan maksiat, saya anggap satu hal yang biasa. Kenapa saya anggap suatu hal yang biasa? Karena saya menganggap ini bukan maksiat. Padahal ini maksiat. Gimana? Ini bukan maksiat. Padahal ini maksiat. Gitu loh. Aneh banget ini. Ini kan sama aja kayak bekas merah di leher gitu ya. Terus ngomong, ini bukan cupang. Padahal ini cupang. Kenapa? Karena nggak ada toplesnya. Padahal lehernya itu toples. Ya gitu. Lanjut. Ya, dosa apa itu? Sebagai muslim, bagi saya haram minum minuman keras, narkoba, bahkan merokok pun saya berusaha hindari ketika saya sadar dan ikut kajian. Baik itu dari keluarga, baik itu nasihat dari orang tua saya, ibu saya yang masih ada, maupun dari saudara-saudara saya, maupun ketika saya mengikut kajian sunnah. Tapi seperti halnya dosa kebanyakan yang dilakukan, bahwa ada orang yang sadar bahwa kalau itu dosa maksiat, tapi dia tetap melakukan, gitu kan ya. Nah itu disebut ahli maksiat. Ketika diingatkan orang bahwa itu maksiat, sadar bahwa itu yang dilakukan adalah dosa. Nah itu dia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Artinya tinggal nunggu taubatnya dia, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah itu ahli maksiat. Dengan dosa-dosanya dia masih punya kesempatan. Yang jadi masalah adalah ketika ahli ibadah melakukan kesalahan ibadah dan dia berpikir itu ibadah, padahal itu sebenarnya maksiat karena menyalahi sunnah. Nah ini yang disebut bid'ah gitu. Secara prinsip ketika saya ngikutin kajian itu saya paham betul, dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari tentang ibadah. Jadi saya selalu berhati-hati memilih rujukan ibadah yang saya lakukan secara rutin, ritual seperti sholat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Itu memang ada petunjuknya dan saya ikutin. Namun kadang saya juga belajar tapi sadar saya tidak lakukan gitu. Saya tahu contohnya bermuamalah gitu kan. Bermuamalah padahal ada sunnahnya, ada contohnya. Berdagang, bersilaturahim, berhubungan secara sosial dengan teman, dengan sahabat, bahkan dengan mitra usaha, mitra bisnis, atau dengan teman yang baru kenal, teman lama. Itu semua ada contohnya. Itu disebut kalau kita mengikuti sunnah Nabi ya, artinya kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi, yang mengerti suri tauladan manusia yang paling baik sedunia, yang dijadikan contoh hingga akhir zaman. Kita tahu itu, tahu banget, tapi dalam aplikasinya karena pembodohan, karena sok tahu, ternyata kita melakukan kesalahan hanya gara-gara mindset kita salah. Apa itu? Ketergantungan terhadap segala sesuatu yang membuat saya kecanduan. Bukan saya aja, kita. Nah,
Ketergantungan itu kita pandang bukan maksiat, bukan. Tapi ternyata itu berkaitan erat dengan akidah. Ternyata itu maksiat. Cuman kita nganggap begitu maksiat, ngerti nggak? Susah ya, ngerti ya? Dalam prinsip hidup saya, dengan keterbatasan ilmu saya dan pemahaman saya, walaupun saya ikut kajian, tapi saya menganggap itu bukan maksiat, padahal itu maksiat. Gila. Subhanallah. Kacau kan? Contohnya apa? Contoh sederhana. Saya amat tergantung dengan obat pereda nyeri, tapi saya anti narkoba. Saya nggak suka Inex, saya nggak suka sabu-sabu, saya nggak suka narkotika, entah itu hasis, marijuana atau apalah itulah ya. Nggak suka, baik yang disedot kayak disuntik, apalagi diminum itu, pil-pil koplo atau apa gitu. No, alhamdulillah, nauzubillah min dzalik, belum pernah saya coba. Tapi di lain hal, saya punya ketergantungan terhadap obat-obat bermerek yang beredar di pasaran dan murah pula. Kan PA ya, contohnya pakai inisial aja ya. Inisial parah, sorry. Ini sebenarnya nggak boleh nyebut nama merek ya. Terus obat sesak nafas, sekarang obatnya udah nggak beredar. Neonapasin tuh inisialnya. Atau obat batuk, misalnya. Contoh nih, itu sebenarnya obat beredar bebas, tapi termasuk kategori lingkaran merah, obat keras. Iya betul kan? Lingkaran biru. Ini. Sebenarnya nggak boleh nih, merek, tapi nanti diedit ya. Kemudian obat-obatan lain, dan itu ketergantungan saya terhadap itu bermula ketika saya masih usia remaja. Bayangin, usia remaja. Sekitar 30 tahun yang lalu, ya belasan tahun. Sekarang usia saya udah 50, ya sekitar usia 18-19 waktu saya masih kuliah. Ketika kakak sepupu saya, mendiang kakak sepupu saya, ngerti bahwa saya sudah ketergantungan. Tergantungannya sama apa? Sama obat pusing sakit kepala. Waktu itu mereknya B. Sampai dibilang ada istilah yang terkenal pada saat itu, wartawan B. Saya nggak nyebut, nggak boleh. Mohon maaf. Tapi bukan itu tujuan saya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya produsen obatnya, tapi ini terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari, rutin, dan saya nggak sadar, dan saya menganggap itu bukan maksiat. Karena saya pikir biasa. Iyalah, orang sakit kepala minum apa? Kan iklannya begitu. Tapi mulai dari setiap pusing dulu. Setiap pusing saya pasti minum obat B itu. Kemudian ketika selesai kuliah dan juga kerja, beranjak yang levelnya lebih parah gitu ya, keras obatnya. Kategorinya apa itu kategorinya? Lingkaran biru apa ya? Ya lingkaran biru juga. Pokoknya obat influenza dan obat pereda nyeri sakit kepala. Harus lihat ya, tapi nanti diedit ya. Masuknya kategorinya apa di sini mah? Nggak ada. Lingkaran biru juga. Ini ya, tuh. Nanti diedit ya, di sensor. Wah, itu rutin saya minum itu. Baru kemudian ini buat setiap kali pusing ya. Jadi mulai dari kuliah pusing sedikit sama tugas, atau menjelang UTS, atau menjelang ujian akhir semester bahas gitu ya. Pusing dikit, obat P. Masya Allah. Lah. Bayangin tuh, itu sekitar 30 tahun yang lalu. Ya Allah, usia sekarang saya 50. 30 tahun setiap kali saya sakit kepala, entah alasan apapun, ringan, pusing, mikirin mata kuliah, mikirin pekerjaan, bahkan mikirin nggak punya duit, gimana sih?
larinya ke situ, sederhana. Dan saya anggap itu bukan maksiat, tapi mulai dari situ hingga 10 tahun kemudian, hampir dalam setahun itu ya paling enggak 12 butir. Artinya setiap bulan pasti saya mengkonsumsi itu 1 butir karena harganya murah. Dan saya pikir itu bukan maksudnya, kenapa itu bukan obat-obatan terlarang yang kalau harus dengan resep dokter, ini dijual bebas. Kalau istilahnya dalam dosa besar tuh ya dosa bid'ah itu. Saya anggap itu ibadah malah. Kalau sakit kepala ya minum itu. Padahal itu bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah itu pasti sesat, dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Nah, saya baru sadar itu ini sekitar kurang dari 14 hari, kurang dari 2 minggu lah. Bayangin, 30 tahun yang lalu saya nyicil, dosa nyicil. Udah dosa. Dosanya diribain lagi kredit. La haula wala quwata illa billah. Sampai dalam 1 tahun terakhir ini, artinya 19 tahun kemudian, itu saya konsumsi setiap hari minimal 1 butir obat P. Karena bangun pagi, leher mencengkeram pagi. Tuh bayangin, separah itu. Bayangin. Dan saya anggap itu biasa, bukan dosa besar. Ya Allah, ketergantungan obat. Kayak sarapan nasi uduk. Ya ampun, la haula wala quwata illa billah. Kalau lagi parah banget nih, kan penyakitnya bukan sakit gigi aja, sakit guling. Kadang-kadang saya bahkan sampai terkena ambeien pun, ambeien sidik susah buang air besar aja, perihnya ngilangin pakai itu. Jadi sehari kadang-kadang bisa 2 atau 3 obat P. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Dan saya menganggap itu bukan dosa, bukan ketergantungan obat, ya Allah. Karena itu memang bukan kategori narkotika dalam pandangan kriminal ya, dalam dunia hukum. Tapi dalam dunia yang biasa, sekarang itu beredar luas, ya Allah. Ya Rabbi, astagfirullah. Banyak banget dosa saya. Saya baru sadar sekitar kurang dari 2 minggu yang lalu, adik saya ngingetin. Dia ngomong, karena kebetulan adik saya, kakaknya adik saya ini yang ngingetin. Adik saya itu sakit, gagal ginjal, dan adik saya laki-laki yang bungsu ini mengingatkan, sebenarnya yang sakit bukan adik saya namanya Rahmat, dan adik saya yang ngingetin saya ini namanya Iskandar. Sebenarnya sakit bukan cuma Mas Rahmat, Mas Sidik juga udah sakit. Oh, kamu tahu dari mana? Mas Sidik itu udah ketergantungan obat dari dulu. Loh, kok kamu tahu? Iya, saya tahu dari mendiang saudara kita, katanya. Tahu dari mana kamu? Iya, mendiang saudara kita bilang Mas Dik itu ketergantungan sama obat B. Lah, sok tahu kamu. Saudara kita itu udah meninggal. Nah iya, bayangin saudara kita meninggal itu dulu udah pernah ngasih tahu bahwa Mas Sidik ini ketergantungan sama obat itu. Pereda nyeri itu bayangin dari kuliah. Berarti sekitar 30 tahun yang lalu, ya Allah, ya Allah. Saya ngeyel, loh, ketergantungan itu kalau kita ketergantungan obat-obatan psikotropika, obat-obatan yang dilarang beredar, obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Ini kan dijual bebas. Ini kan ya ampun murah, dan lagi obat-obatan itu obat-obatan yang memang harganya juga selangit. Saya bilang gitu. Saya kan pembelaan diri saya menganggap hal yang wajar. La haula wala quwata illa billah. Sangat wajar gitu kalau kita sakit minum itu. Tapi saya nggak sadar bahwa itulah kesalahan fatal saya, menganggap itu hal yang wajar. Tadi saya ngingetin itu, saya mikir sampai dia bertaruh. Bukti kalau Mas Sidik itu ketergantungan, lihat tasnya Mas Sidik. Dia nggak ngeliat tas saya, tapi dia buka tas Mas Sidik, pasti di dalamnya ada obat P atau obat yang lain B. Dada saya langsung berdegar. Saat itu juga tiba-tiba kram perut saya. Kok dia bisa tahu gitu, ya Allah ya. Dada saya sesak. Dan itu kondisinya sama ketika saya tidak mengkonsumsi obat. Sakit. Dan saya biasanya sesak napas itu kalau ya itu tadi, biasanya karena kecapean. Dulu, sekarang udah dilarang ya obatnya. Itu saya suka banget minum pelegah
nafas tuh. Tahu sekarang obatnya nggak ada. Saya lupa tahu kapan ya berhentinya. Tapi yang jelas ketika itu berhenti di peredaran di pasaran, Neo Napason. Alhamdulillah obat itu dihentikan oleh pemerintah ya, alhamdulillah. Itu lega banget, sesak napas saya hilang. Tapi waduh, setiap kali saya sesak napas yang namanya itu. Setiap kali sesak napas. Memang nggak parah sih. Tapi ketika obat itu ternyata dilarang dan terlarang berbahaya, akhirnya alhamdulillah pemerintah mungkin. Nah ini obat ini sebenarnya P ini saya udah tahu dari 5 atau 10 tahun yang lalu lah. Bayangin 5-10 tahun yang lalu itu udah beredar melalui internet, juga melalui media-media cetak itu bahwa obat ini sebenarnya terlarang peredarannya. Saya pikir itu ya abu-abu misalnya antara hoax dan fakta gitu. Pada kenyataannya obat-obatan ini tetap beredar kan, bebas, dijual bebas, dan harganya murah. Dan lagi ketika saya mengkonsumsi bukan karena ketergantung, tapi karena saya sakit. Nah saya nggak tahu kalau sakit itu ternyata proses dari kecanduan obat. Nah inilah bentuk kebodohan saya selama 30 tahun. Bayangin. 2 minggu yang lalu, kurang, nggak nyampe, saya bertekad karena peringatan adik saya. Dan ibu saya mendoakan, sadar bahwa apa yang saya lakukan itu setelah dikasih tahu adik saya itu adalah ketergantungan obat yang tanpa disadari. Dan saya menganggap itu hal yang biasa. Karena bukan narkotika. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Segoblok-gobloknya orang goblok. Saya tidak tahu bahwa kalau saya itu tidak tahu. Kan gitu, segoblok-gobloknya orang goblok. Karena saya pikir itu hal yang wajar. Kalau saya sakit kepala, saya minum itu. Saya ambilin kan perih di daerah tertentu. Saya minum itu, perihnya itu. Padahal saya udah tahu. Saya beralih ke minum minuman herbal ya. Misalnya air kelapa hijau, batu soda, madu. Atau yang lainnya gitu, propolis. Tapi itu karena harganya mahal. Dan saya pernah nyetok. Tapi habis saya konsumsi sendiri. Dampak negatifnya, ketika obat-obatan herbal itu nggak ada, ya saya lari ke obat-obatan medis yang dijual bebas di warung-warung. Itulah kebodohan saya. Dan kesadaran saya itu bertahap. Saya punya tekad yang kuat. Saya mau berhenti. Apalagi ketika adik saya Iskandar memberikan dalil-dalil yang kuat. Dalil Al-Quran dan hadis tentang ketergantungan. Jika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Al-Hadis. Pereda nyeri sebenarnya ketika digunakan untuk hal sedikit, sebenarnya sah saja. Cuman ketika saya kecanduan hingga setiap hari saya harus mengkonsumsi rutin dan saya tidak sadar itu, nah itulah ini yang saya mau diskusikan dengan teman-teman saya, adik saya, teman-teman saya yang lainnya. Dan ini akan jadi episode panjang dalam YouTube saya. Dan kisah saya ini membebaskan diri selama 14 hari terakhir ini, kurang ya, 2 minggu terakhir ini, 2 pekan terakhir ini, membebaskan diri saya untuk berhenti secara total dari ketergantungan saya terhadap obat-obatan pereda nyeri ini. Kenapa saya katakan pereda nyeri aja? Karena memang saya sakit, obat-obatannya ini untuk meredakan nyeri. Tapi proses itu dalam minggu pertama luar biasa. Saya baru tahu istilah sakau yang saya pikir itu hanya ketergantungan orang-orang yang biasa menggunakan narkoba gitu ya. Ternyata saya mengalami sakau itu. Yaitu sakit yang luar biasa mencengkeram di leher, kemudian dada sesak. Yang dulu solusinya ya saya tinggal minum Napason atau Paramox gitu kan. Hilang. Ternyata itu saya berusaha untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan itu. Beratnya luar biasa. Saya hanya dibekali oleh ibu saya dan adik saya tentang bagaimana menahan rasa sakit, bertahan untuk tidak menggunakan obat-obatan tersebut dengan banyak berzikir. Dengan banyak berzikir.
kemudian menenangkan hati saya dengan membaca Al-Quran. Manusiawi, ketika saya sakit banget baca itu hilang, ketika saya zikir hilang. Masalahnya adalah ketika saya tidur, mau tidur atau bekerja nggak jadi masalah. Sakit datang, saya zikir, lumayan mereda. Masalahnya ketika saya berkendaraan, nah bayangin itu mendadak. Kalau saya bawa motor, tiba-tiba kram, tiba-tiba nyeri di kepala. Itu dulu solusinya minum atau dikunyah, karena nggak ada air putih, kunyah. Entah setengah, entah satu, tapi lebih sering satu butir. La haula wala quwata illa billah. Maksiat tersebut, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabb. Kunyah obat, pergi sakit kepala mencengkeram hilang. Ini sakit kepala mencengkeram, perut mulai kram, dan di ulu hati ini mulai sesak. Itu menyeramkan banget. Rasanya mau mati. Dan saya berusaha menahan diri nggak minum obat tersebut. Itu berlangsungnya bukan berapa menit, tapi berapa puluh menit. Lebih dari 1 jam. La haula wala quwata. Nah, kisah perjuangan saya membebaskan diri dari ketergantungan obat-obatan pereda nyeri ini yang sudah saya lakukan selama 30 tahun itu, yang akan jadi seri bagaimana teman-teman saya, saudara-saudara saya, bahkan doa ibu saya membantu saya untuk melepaskan diri dari ketergantungan obat ini. Ini yang akan jadi premis atau tema cerita saya selama beberapa waktu ke depan. Dan mudah-mudahan dengan proses ini menjadi hikmah untuk tidak menganggap remeh obat-obatan medis yang dijual bebas, untuk tidak begitu gampang mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di pasaran, di warung-warung karena harga murah, untuk merubah pola pikir, mindset bahwa pola hidup sehat itu bukan dengan obat-obatan, bukan dengan mengatasi penyakit dengan obat, tapi dengan gaya hidup sehat, dengan pilihan alternatif, makanan-makanan yang terjaga pola makannya, kemudian cenderung menggunakan herbal, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, dan menghindari pola gaya hidup yang berantakan, tidak teratur, dan ketergantungan terhadap segala sesuatu yang membuat kita kecanduan. Itu maksud pesan dari YouTube ini saya buat. Dan mudah-mudahan dengan seri YouTube saya tentang membebaskan diri selama 3 dari ketergantungan kecanduan obat pereda nyeri setelah 30 tahun, bukan perjuangan yang mudah, tapi bisa kita lakukan. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya, dan mudah-mudahan Allah meredoi niatan saya membuat video YouTube ini sebagai hikmah, pelajaran, dan juga inspirasi bagaimana perjuangan saya membebaskan diri hingga jatuh bangun dari kecanduan atau ketergantungan saya terhadap obat-obatan yang dijual bebas dan tidak termasuk kategori obat-obat terlarang. Nggak termasuk, coy. Nah itu kan kesulitannya itu. Sampai saya merasakan sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang aneh di dalam jeroan saya. Nah itu jantung saya, paru-paru saya, pankreas saya, sekitar diafragma sampai usus saya, perut saya yang suka kram. Itu akan saya ceritakan secara berseri, bertahap, dan insya Allah mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe saya, Sidik Rizal, bagaimana membebaskan diri dari ketergantungan obat selama lebih
dan keberkahan buat kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.